Ini kita mau ngebahas lebih karena podcast aku kan podcast di belakang layar ya Mas ya. Iya. Mungkin lebih ke kenapa Mas Hafiz kepikiran buat mengorbitkan Bastian? Mungkin dalam arti bukan mengorbitkan ya, bisa melatih Bastian hingga sekarang bisa terkenal sekarang. Gimana ceritanya Mas? Karena kan sebelum ini kan dia diperjualbelikan kan ya, Bastian ini. Nah, aku ini sebagai penjinak beruk lah. Jadi temanku ini yang jual itu bawa beruk ke aku dulu nih untuk dijinakan. Nah kalau ada permintaan skill ya kita skillin dulu gitu kan. Nah si Bastian ini setelah dijinakin dikirim ke Jawa Timur kan. Nah di Jawa Timur itu dia ngelawan sama ownernya. Kenapa Padahal dia udah dijinakin. Galak ngelawan lagi. Iya kurang perhatian mungkin kan. Oh, okay. Kalau dia ini karakternya kan dia? Ya memang harus diperhatikan tiap hari dia ini. Okay. Jadi kalau terlalu lama dia baikan, dia sifat liarnya tuh balik lagi. Gitu. Karakter dia memang beda sama yang lain. Okay. Gitu. Jadi setelah nyerang orang kan dibalikin tuh, ditukar sama yang lebih baik gitu karakternya kan. Nah si Bastian kita jinakin Jeko. Oh Jeko. Ya setelah dijinakin dijual lagi, nyerang lagi sama ownernya. Oke. Itu akhirnya ya balik lagi kan, balik lagi ya. Akhirnya coba aku latih tuh skill-skillnya segala macam kayak nggak iseng, nggak ngerembet-rembet makanan, terus juga nggak rese lah gitu, nggak galak sama orang lain gitu, dibikin jinak. Benar-benar jinak ke semua orang lah gitu. Nah seiring berjalannya waktu kok lama-lama sayang gitu. Dia kan gak laku-laku kan dulu juga karena udah terkenal galak gitu. Terkenal track recordnya tuh jelek gitu. Karena dia dulu memetik kelapa kan ya? Iya petik kelapa terus dijualnya kan karena dia terlalu banyak lawan juga mungkin. Emang karakter harus diperhatiin banget gitu. Sedangkan untuk kita yang sekedar hobi gitu kan paling ya waktu-waktu luang aja gitu loh. Yeah. Sedangkan dia tuh harus tiap hari dipegang. Oke. Iya, kalau udah seminggu aja di dalam kandang gitu, nggak dikeluar-keluarin, itu udah pasti dia marah. Marahnya sampai semarah gimana Mas biasanya? Marah ketika kayak dikasih makan, ntar dia narik gitu. Oke. Bisa gigit juga. Oh ya? Mas Hafiz selama ini merah Bastian berarti kurang lebih udah berapa lama? Ini Bastian ngantuk udah ya kayaknya. 11 bulan. Kamu kasih susu dulu ya, biar ngantuk ya. Dia kalau udah kena AC ngantuk sih dia. Mau susu? Mau ya? Pegang sendiri. Pegang. Bastian, pegang. Sorry. Terus Mas, ini Bastian sekarang kan mendadak viral di mana-mana. Iya. Kenapa akhirnya bisa kepikiran buat akhirnya bikinin konten buat Bastian dari yang tadinya Mas sayang dengan Bastian itu? Awal mulanya sih sebenarnya udah beberapa tahun yang lalu sih ya. Awal-awalnya tuh kan pertama kali megang buruk gede itu kan seneng ya. Iya. Seneng terus aku tuh kayak mau ngedokumentasiin setiap apa-apa yang kita lakuin bareng gitu loh, kayak momen-momen kita bersama gitu loh. Awal mulanya tuh diposting di TikTok tuh karena kalau misalkan disimpan di HP kan full kan penuh, memorinya nggak muat. Terus akhirnya diposting di TikTok gitu, posting nggak sadar tuh tiba-tiba ada yang FYP, ada yang viral tuh ya kan. Nah akhirnya ya keterusan lah kita mainan di TikTok tuh. Terus saran dari temen coba mainin di YouTube juga gitu, mainin di sosial media yang lain juga lah gitu biar naik gitu. Akhirnya iseng-iseng lah bikin juga di YouTube. Maksudnya kan kalau di YouTube kan videonya lebih panjang kan, lebih bisa nyimpen banyak video gitu loh dibandingkan di TikTok yang short gitu kan. Cuma 10 menit kan maksimal kalau di TikTok ya. Nah itu akhirnya mulanya main di YouTube situ tuh. Oke. Terus akhirnya di TikTok tuh cuma buat iseng-iseng doang tuh, posting yang istilahnya video-video yang pendek-pendek doang. Nah tiba-tiba ada yang naik terus dipanggil ke stasiun TV lah apa segala macam gitu. Nyangka nggak Mas tiba-tiba Bastian sisa viral sekarang dan udah diundang kemana aja untuk acara-acara TV-nya? Baru ke beberapa TV doang sih kayak kemarin Brownies ya sempat trending ya. Yang trending kemarin Brownies tuh trending banget. Abis loh Bastian, kenyang? Mau coklat nggak? Mau lanjut coklat? Mau nggak? Nggak. Kenyang, ya udah kasih dulu ya. Oke, terus Brownies. Iya Brownies kan waktu itu sempet trending tuh ya. Nah terus sama 3,4 juta viewers. Iya terus banyak tuh yang ke rumah buat ngeliput Bastian. Kayak dari insert, terus dari beberapa ini juga TV juga kan, dari Trans7 lah segala macam gitu, banyak lah yang ke rumah datang. Setelah itu yang baru kemarin itu di Net TV yang acara main hakim sendiri itu. Iya sempat digendong sama Echa Aura ya. Iya. Ya. Coba di belakang layar digendongnya dia. Oh di belakangnya. Iya pas on cam malah dia udah ngantuk gitu kan. Acaranya malam kan jam 10-an tuh. Jam 9. Acara jam 9 sampai jam 10. Nah dia udah ngantuk banget. Dia tuh kalau udah ngantuk nggak bisa diganggu-ganggu. Jadi tuh sama kita aja
kasar gitu, lebih istilahnya ngeluarin tenaga gitu dibandingkan ketika dia masih siang gitu. Kayak sekarang kan istilahnya dia masih aktif gitu, jadi itu nggak merasa terganggu lah gitu. Kalau lagi ngantuk dia diajak main tuh terganggu dia. Dia lebih temperamen lah gitu kalau itu tuh, kalau diajak main malam-malam tuh itu. Tapi emang kalau ngelatih kita malam gitu, jadi dia kalau malam tuh lebih males. Yang paling galak Bastian tuh pernah ngapain Mas Hafiz? Pernah digigit atau pernah dicakar atau pernah di apa? Dari awal atau setelah dijinakin? Setelah dijinakin. Setelah dijinakin sih paling ya nabok gitu, pak gitu doang sih. Terus juga ngertak, kalau ngertak sering dia kayak mangap-mangap, terus tiba-tiba wah gitu. Itu doang sih paling. Kalau sampai gigit sih enggak sih. Setelah dijinakin ya, maksudnya ya udah nggak pernah macem-macem gitu. Cuma gertak-gertak orang aja, paling kalau orang takut digertak sama dia, semakin ditakutin. Jadi kita sebenarnya kalau sama Brook itu kita nggak boleh kelihatan takut ya? Iya, santai aja. Tuh ada tuh tips tuh buat teman-teman. Jadi kalau kadang-kadang kita teman-teman, tapi kalau gue jalan sama teman-teman nih Mas, kalau ngelihat kayak entah itu kera, itu monyet, anjing, dia makin takut, emang malah si hewan itu malah makin mau nerekam ya? Iya, mendingan buang muka aja, kita buang muka, dia nggak bakal nyerang kita. Dia kan ngelihat ekspresi wajah kita takut, makin dia. Iya, jadi kalau istilahnya kita takut, jangan lihat matanya, buang mata aja gitu. Kita ngelirik ke samping, dia juga pasti cuek. Nggak tips ya buat yang penakut hewan nih. Tapi Mas Hafiz udah berapa lama berkecimpung bergelut di dunia primata? Kalau mulai pelihara sih dari 2020 ya, tapi kalau fokus pelatihan itu 2021 udah mulai ngelatih. Ya. Kayak di kebun binatang gitu atau gimana? Enggak, di rumah. Jadi kayak buka sekolah primata gitu. Ada orang yang primatanya nakal, nanti dibawa ke rumah gitu. Sekolah sama saya pinter pulang gitu. Iya. Jadi dia ada sekolahnya ya primata. Tapi kalau untuk Bastiannya sendiri ini dia kurang lebih dari umur berapa? Sekarang umur 18 ya? Iya, 18. Bulan depan 19 berarti dia. Bulan depan 19. Karena kan kemarin bilangnya 18 tahun itu bulan September lalu ya. 29 September 2023. Udah mau setahun tahunnya berarti ya? Udah mau setahun. Berarti, sebenarnya kalau Bedok itu umurnya tuh sampai berapa banyak? Sampai berapa lama sih Mas? Yang paling tua di aku sih 25 tahun. 25. Berarti dia tergolong udah berumur ya? Iya, cuma kan waktu itu yang mati itu sakit. Jadi matinya bukan karena tua atau gimana, tapi karena sakit, karena pindah owner. Jadi monyet itu sama kayak kucing. Kalau udah tua, pindah majikan itu dia stres. Gitu. Iya, terus juga kan perubahan pola makan itu ngaruh banget tuh, jadi cuaca juga segala macam itu ngaruh. Jadi kalau daya tahan tubuhnya nggak kuat, udah pasti dia ngedrop, langsung diare, intoleransi makanan, mencret, panjang, mati dia. Iya. Nah kalau ini kan mentalnya mantep nih dia nih, jadi bertahan dia. Kalau beruk sebenarnya lebih kuat daripada monyet ya Mas? Sebenarnya apa sih bedanya beruk sama kera sama monyet itu bedanya apa? Dari kekuatan fisik atau kekuatan apa nih? Dari secara visual deh, karena kalau kita pasti kalau ngeliat pasti kita nyebutnya ini monyet gitu kan. Iya. Kalau beruk itu dia bedanya apa? Gimana ya, warna kulitnya itu coklat ya. Coklat sampai putih warnanya. Coklat sampai putih. Sehitam-hitamnya beruk itu dia nggak sampai hitam legam gitu. Kalau ekor panjang itu kalau sering kejemur dia bisa legam gitu. Tapi bisa ada juga yang putih, memang ada. Cuma warna bulu juga beda. Warna bulu ini kan coklat nih, cenderung ke coklat ya. Kalau ekor panjang dia lebih ke abu-abu warnanya. Seekornya juga ini kan pendek. Kelihatan ya. Iya. Pendek ekornya. Kalau monyet panjang ya. Kalau monyet panjang. Kalau jinakin beruk itu butuh waktu berapa lama Mas? Jinakin mah sehari sih rata-rata jinak. Serius sehari bisa? Bisa. Sehari, paling lama seminggu lah. Iya. Karena dia kan tadinya buas banget kan Mas? Iya, kalau misalkan yang galak itu jinakin gampang. Yang susah itu jinakin yang trauma. Itu susah karena kita harus bener-bener pendekatan sama dia, meyakinkan dia kalau kita itu nggak bakal nyakitin dia. Itu yang susah. Ini kayak ini punya trauma dia, jadi agak susah jinakinnya. Dia traumanya apa Mas? Katanya sering digebukin ya waktu dulunya ya? Iya, jadi kalau orang megang tongkat dia ketakutan. Ya, megang tongkat, megang kayu itu dia takut. Iya, trauma dia. Sering dipukul pakai kayu kayaknya. Gara-gara jadi waktu itu sebelumnya dia sama ownernya suruh ngambil kelapa, kalau kelapanya enggak itu digebuk gitu. Iya, kalau dia nggak mau naik ke atas kan di bawah dipukulin biar dia naik ke atas, biar kabur. Jadi pertama itu dipukulin di bawah supaya dia kabur kan. Dia kabur melarikan diri ke atas. Nah setelah di atas udah secara insting dia kan metik. Gitu. Kalau dia nggak metik kan ditarik. Nah itu talinya itu rantainya itu kan dia pakai rantai yang kecil-kecil gitu, tajam tuh. Jadi kalau ditarik dia nyubit gitu. Nyubit. Nah ini kan sini ada bekas robek-robek juga nih. Tuh. Oh iya. Ini bekas robek. Tuh, karena sebelumnya kan pakai kayak rantai kecil gitu ya. Rantai kecil. Jadi kalau ditarik itu dia nyubit gitu.
Berarti sekarang mungkin kalau misalnya Bastian bisa ngomong, dia happy banget dong ngomong Harusnya Mas Hafiz sih sekarang. Kalau kita perhatiin dia sekarang dia jadi artis, digendong sama banyak cewek-cewek cantik, iya kan? Terus tapi nggak tahu pengalaman sama Mas Hafiz bawa Bastian ini kan yang kemarin aku sempat udah cek profilnya Mas Hafiz, katanya dia sampai kuliah juga dibawa, terus kemana dibawa. Pernah ada pengalaman dari Mas Hafiz yang entah itu dikucilkan kah Mas Hafiz atau Bastiannya diisengin kah? Pernah pengalaman apa? Paling julukan aja sih, julukan panggilnya Hafiz monyet gitu. Tapi ya biasa aja ya, emang punya monyet mau gimana kan? Gitu. Terkenalnya emang karena monyet gitu. Bukan karena terkenal kecerdasan atau gimana akunya gitu, tapi terkenalnya karena punya monyet di kampus gitu ya kan. Akhirnya ya sering dapat julukan gitu. Tapi Mas Hafiz kenapa sih bisa secinta itu sama monyet kasarnya? Pinter banget ya, seru gitu. Jadi tuh setiap individu punya karakter yang bener-bener berbeda banget gitu. Sesama beruk aja nih gitu, itu beda banget karakternya pasti, nggak ada yang sama persis, itu nggak ada. Kayak istilahnya kalau kucing kan kurang lebih hampir sama ya, emang ada yang beda juga sih. Cuma kalau monyet itu bener-bener kayak manusia banget gitu. Jadi ada yang sifatnya pendendam, ada yang sifatnya irian, ada yang cemburuan, itu bener-bener variatif gitu. Jadi kita nggak ada bosennya gitu sama monyet gitu. Saking